Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup nafas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sebelum kita beristirahat di malam ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi kami, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh lalui dalam berbagai aktivitas pelayanan kami, kerja kami, di mana saja kami berada. Dan kami tahu bahwa kami bisa semua itu karena Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebelum kami akan membaringkan tubuh-tubuh kami di tempat tidur kami masing-masing, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di malam ini saya akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik. Dan melalui cerita ini ada makna yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ada seorang wanita yang sedang berjalan-jalan di satu kota tanpa arah yang jelas. Wanita ini sedang dalam keadaan hamil 8 bulan. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Sambil menangis kebingungan, ia pun pergi menuju klinik aborsi, saudara. Dia berusaha dan dia sudah berpikir untuk menggugurkan kandungannya, anak dalam kandungannya. Tidak ada pilihan yang lain saat itu, karena dia putus asa. Dia marah dengan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab itu. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan ke klinik, saudara, ada seorang ibu yang menghentikan dia dan berkata, "Nak, aku tidak mengenalmu, aku juga tidak mengetahuimu, dan juga aku tidak ingin mengganggumu. Tetapi saat aku melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak pernah melupakanmu. Semuanya akan berakhir dengan baik." Kata-kata itu sungguh sangat kuat dan dalam bagi perempuan itu. Wanita itu lalu berlutut di sudut jalan, berserah diri kepada Tuhan Yesus, dan membatalkan keinginan untuk aborsi. Saudara yang terkasih, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lalu dia menjalankan hari-harinya seperti biasa. Timbul semangat di dalam dirinya karena kata-kata yang diucapkan oleh perempuan yang tidak dia kenal. Tuhan Yesus mengasihimu, Dia tidak pernah melupakanmu, semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata ini terngiang-ngiang di telinga wanita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Anak ini telah lahir, telah bertumbuh, dan telah menjadi seorang penyanyi dan motivator yang dipakai Tuhan untuk menjamah hati banyak orang yang putus asa, hilang harapan, yang kecewa dengan hidup, kecewa dengan orang-orang sekitar, kecewa dengan pasangan hidup, bahkan kecewa dengan Tuhan. Anak ini bernama Israel Houghton. Saudara yang terkasih, Israel Houghton ini, saudara, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi penyanyi yang terkenal. Kalau saudara pernah dengar lagu-lagunya dari Israel Houghton, maka dialah orangnya. Apa yang harus kita pelajari dari kisah ini, saudaraku? Saudara yang terkasih, yang harus kita pelajari adalah kekuatan dari sebuah perkataan. Perkataan itu mengandung kuasa, baik positif maupun negatif. Perkataan sinis dan sarkastik yang lahir dari hati yang pahit
tak ayal membangkitkan kemarahan, kegeraman, fitnah, dan pertengkaran. Efesus 4 ayat 31. Sebaliknya, orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus sepatutnya menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, memberikan dukungan, dan membesarkan hati. Perkataannya membuat orang yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayat 29, dan berani untuk hidup benar meskipun harus menanggung resiko. Saudara yang terkasih, di sekitar kita ada orang-orang yang butuh motivasi dari kita dengan kata-kata kita. Apakah perkataan kita membangun orang-orang di sekitar kita? Kiranya perkataan kita menjadi berkat sehingga orang-orang yang putus asa jadi berpengharapan, yang marah jadi lembut, yang acuh tak acuh jadi peduli, yang dendam jadi rindu untuk mengampuni, yang retak hubungan jadi rujuk kembali. Itulah anugerah hidup baru melalui perkataan yang penuh dengan kuasa. Saudara, ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, perkataan kita akan mengalirkan berkat bagi sesama. Tidak ada kehidupan yang begitu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkannya. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakailah setiap perkataan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan hari ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di malam ini kami boleh mendengar renungan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami betapa berkuasanya perkataan. Bapa, dalam nama Yesus kami adalah orang-orang yang ditebus oleh-Mu, dan kami beroleh anugerah keselamatan daripadamu. Tolong kami supaya kami memakai kata-kata kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mempermuliakan nama-Mu. Orang-orang yang putus asa, hilang harapan, orang-orang yang sukar mengampuni, ketika mereka mendengar kata-kata daripada kami, mereka mengalami pembaharuan hidup, menjadi berkenan kepada Tuhan, dan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami akan beristirahat. Tuhan yang beserta dengan kami. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Tolong kami, dan mulai dengan malam ini sampai dengan waktu-waktu selanjutnya, sampai Tuhan datang jemput kami mau pakai perkataan kami yang penuh dengan anugerah itu, yang penuh dengan kuasa itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.